Nonton kalau belum subscribe kurang lengkap nggak sih? Ya, yang belum subscribe ku kasih waktu 5 detik buat subscribe channel ini. Satu, 2, ya habis, terima kasih. Halo Forbes, balik lagi bersama aku, Forbes Birdman, di mana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru. Gimana harinya? Sudah siap menjemput 2025? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang baru rilis di Netflix tanggal 13 Desember kemarin. Judulnya Carry On. Carry On adalah film thriller aksi mendebarkan yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan dibintangi oleh Taron Egerton, Sofia Carson, dan Jason Bateman. Cerita berfokus pada Ethan Kopek atau yang diperankan oleh Taron Egerton, seorang agen TSA yang bekerja di bandara. Hidup Ethan berubah ketika seorang pria misterius bernama Ray, Jason Bateman, memaksa Ethan untuk menyelundupkan paket berbahaya ke pesawat saat perayaan Natal. Ray mengancam akan membahayakan nyawa orang-orang yang Ethan cintai jika ia tidak mematuhi perintahnya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan dilema moral, Ethan harus menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk menghentikan rencana jahat Ray tanpa mengorbankan nyawa para penumpang di pesawat. Sementara itu, hubungan pribadi Ethan diuji termasuk dengan rekannya, Sofia Carson, yang mulai curiga terhadap perilaku anehnya. Tak berlangsung lama-lama lagi, mari kita langsung simak ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kelewat. Jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Baru mas 100. Di awal cerita kita diperlihatkan anak kecil yang memancing di atas bulan sabit. Oh enggak, bukan. Terlihat seorang pria bertopi yang turun dari taksi dengan membawa tas milik Dora. Miliknya sendiri dong. Emang Dora doang yang punya tas? Meletakkan pistolnya di meja, pria ini melakukan sebuah pertukaran dengan paman ini. Namun setelah dibuka tasnya, paman ini malah muntah sirup dan meninggoy. Lantas pria bertopi ini membakar, apa ya namanya, greenhouse ya? Lalu scene berpindah, ini karakter utama kita, Ethan Kopek, yang diperankan oleh Taron Egerton, sedang kadel-kadel dengan istrinya, Nora Parisi, yang dibintangi oleh Sofia Carson. This, but Google says you can't drink coffee. Not in the Christmas spirit? Historically, Mereka berdua tengah berangkat kerja. Dalam perjalanan mereka juga sempat membahas tentang rencana mereka yang ingin segera mempunyai anak. Kini mereka turun dan memarkir mobilnya dan berganti menaiki bus. Ethan pernah mendaftar sebagai polisi sekali, namun ditolak dan Nora ingin Ethan untuk mencoba lagi. Karena ketika Ethan membicarakan soal polisi, dia tampak senang. Ethan dan Nora telah sampai ke tempat kerjaannya yaitu di bandara. Maskapai penerbangan Northwind. Tiba-tiba Ethan disenggol oleh pria bertopi hingga meninggoy dan film pun selesai. Enggak ya, bercanda. Hingga kopinya tumpah, kayaknya dia pria yang di awal film itu deh. Ini adalah pekerjaan Ethan sebagai petugas TSA, Transportation Security Administration. Pekerjaannya adalah menjaga keamanan di bandara dengan memeriksa penumpang dan bagasi untuk mencegah barang berbahaya masuk ke pesawat. Ternyata Nora telah hamil dan mengandung anak kembar. Berita tersebut telah tersebar dan teman-temannya tahu. Dia adalah Nobel, teman kerja Ethan yang kini sedang sharing tentang anak. Obrolan bapak-bapak. Karena Nora tengah hamil, Ethan mencoba kenaikan gaji kepada bosnya. Namun tentu saja ditolak. Nge-grab kayaknya dia abis ini buat tambahan dana. Namun Ethan yang pantang mundur sebelum gaji naik, tetap mencoba untuk meminta kenaikan. Nobel meminta bosnya menaruh Ethan di posisinya yang termasuk posisi lebih tinggi. Ya walaupun tidak naik pangkat, gajinya jadi lebih banyak. Dalam sebuah van ada mas-mas berkacamata yang sedang memantau CCTV bandara. Siapa dia? Mari kita lanjut. Kini para pekerja pun memulai pekerjaannya dengan memeriksa isi dari bawaan para penumpang. Here, take this Clorox pen. Kita kembali pada mas-mas berkacamata sedang memberikan sinyal kepada kawan kriminalnya yang ternyata kini berada di rumah Nobel. Pria ini ingin menyandera keluarga petugas konveyor yang sebelumnya dipegang Nobel. Namun salah sasaran karena sekarang posisi konveyor dipegang oleh Ethan. Ketika sedang memeriksa barang, seorang wanita protes karena merasa ada barang yang bukan miliknya dan melaporkan kepada Ethan. Itu adalah sebuah earphone dan tiba-tiba Ethan mendapatkan chat yang isinya menyuruh untuk memakainya.
Itu merupakan pria berkacamata yang berada di fence. Dengan bantuan rekannya, kini dia tahu semua tentang Ethan. Jadi begini ceritanya. Pria ini seorang pelancong yang menyelundupkan berlian dari Papua Nugini katanya. Dan petugas konveyor harus meloloskan isi tasnya agar bisa dibawa ke tempatnya. Dan Ethan diancam akan meninggoykan Nora yang tengah hamil jika tidak mematuhinya. Begitu singkatnya. Karena ancaman tersebut mau nggak mau Ethan wajib patuh. Ini adalah Elena Cole, seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembakaran greenhouse pada adegan pembuka film. Setelah diperiksa, mereka menemukan jam tangan yang ketika di dalamnya terdapat chip perekam. Ya, namun sayangnya telah rusak. Tapi nggak apa-apa, Elena punya teman yang bisa memperbaiki. Ethan terlihat sangat tegang. Ah, gini. Ada senjata yang mengarah ke ceweknya kalau nggak patuh. Gimana nggak tegang? Oke. Lanjut. Ethan dipaksa bercerita tentang liburan yang bersama Nora. Aneh banget psikopat nih. Ethan mencoba mengirimkan pesan bantuan melalui jam Androidnya. Namun karena psikopat ini melihat semua CCTV bandara, tentu saja melihatnya dan menyuruhnya agar meletakkan jamnya di laci bersama HP-nya yang sudah diletakkan sedari awal. Dia adalah Herschel, pria yang dimaksud Elena, telah memperbaiki penyadapnya dan menemukan bahwa pemilik greenhouse yang meninggoy merupakan buron yang selama ini dicari karena menjual senjata ilegal. Sisanya, gak ada apa-apa lagi karena sudah hangus terbakar. Kita kembali ke Ethan, psikopat tersebut ternyata hanya penjual jasa dan sekarang kliennya meminta dia untuk meloloskan koper klien dari petugas konveyor. Is that it? Did you ever reapply or is that a touchy story too? Ternyata sedari tadi Ethan memantau seluruh penumpang di bandara yang kemungkinan sebagai psikopat ini. Dan dia menemukan seorang bertopi yang sedang duduk santuy sambil makan ramen. Namun ketika memeriksa tas, tiba-tiba pria tersebut pun lenyap dari pandangan. Setelah tiba-tiba Ethan menuliskan pesan kepada William, rekannya. Namun pria bertopi itu dengan sengaja menabrakkan dirinya ke William dan William pun pingsan. Gak tahu sih meninggoy apa pingsan. Dan dia mengambil kertas yang berisi pesan dari Ethan. Ternyata meninggoy cuy. Ethan yang tengah merenung dihampiri oleh pria bertopi ini, yang merupakan psikopat tersebut, dan benar dia yang meninggoykan William. Psikopat ini memberitahukan jika kalau Ethan mengacau lagi, sasaran selanjutnya adalah Nora. Dan memberitahukan bahwa pria bertopi merah akan masuk ke jalurnya dan Ethan harus meloloskan isi kopernya. Masalah pun terjadi karena bandara ramai karena ada kasus meninggoynya William. Ethan ditugaskan kembali ke detektor logam. Dan posisi konveyor kini kembali diambil oleh Nobel. Dan jika pria bertopi merah datang dan tidak lolos, keluarga Nobel atau Nora akan meninggoy. Ethan membuat kopi yang dicampurinya dengan alkohol yang akan ditukarkan kepada Nobel. Dengan harapan Nobel pusing dan digantikan Ethan. Karena bantuan dari psikopat ini yang mengadu ke bos dan menghampiri Nobel, memulangkannya karena menemukan kopinya yang dicampur dengan alkohol. Dan hasilnya Ethan kembali ke posisi konveyor. Kini pria bertopi merah sudah menaruh kopernya untuk diperiksa Ethan. Setelah melalui sensor, terdeteksi bahwa itu merupakan bahan kimia yang berbahaya dan terdeteksi 98% berbahaya. Namun karena ancaman dari psikopat, Ethan harus meloloskannya. Ethan yang mengetahuinya pergi ke toilet untuk hoe-hoe, muntah. Dan disamperin oleh psikopat ini. Bahan kimia itu merupakan bom yang akan meninggoykan 250 penumpang di pesawat. Wow. Psikopat ini mengatakan bahwa dia hanya dibayar agar ini semua terjadi dan dia bukan pelaku dari ini semua, katanya. Kita kembali pada Elena yang menghubungi Badan Federal Keamanan karena menemukan bukti tentang adanya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kasus pembakaran greenhouse sebelumnya. Namun mereka tidak begitu menganggap serius setelah mengetahui ada petugas dari bandara menelpon petugas medis darurat bernama Ethan Kope. Ethan kini sedang menghabiskan waktu istirahatnya untuk makan bersama Nora dengan mencoba seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal sih tegang. Di sini Nora masih membahas soal keinginan Ethan yang masuk ke dalam akademi militer. Namun Ethan pun kebingungan atas apa yang dia inginkan sekarang. Detektif kini menyelidiki kejanggalan tentang kasus di bandara tentang dugaan serangan jantung dari William. Dan Ethan yang mematikan ponselnya saat bekerja. Prosedur di luar beda ya, mereka tetap harus menyalakan ponselnya untuk keadaan darurat dan memutuskan untuk menemui Ethan. Tiba-tiba semua kegiatan di bandara dihentikan dan semua petugas diminta untuk kumpul di kantor.
Karena adanya laporan polisi, mereka harus memeriksa ulang 50 koper secara acak. Dan tentu saja nama dari pria bertopi merah tidak ada dalam list. Ethan pun mengakalinya dengan mengganti nama orang yang ada di dalam list dengan nama pria bertopi merah agar dia terkena pemeriksaan dadakan. Nobel dipecat karena perbuatan Ethan yang memberikan alkohol ke kopinya, dan tentu saja pertemanan mereka pun usai. Kasihan cuy, ya mau gimana lagi ya kan? Psikopat ini menanyakan kepada Ethan kenapa pria bertopi merah ikut dipanggil dalam pemeriksaan. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Katanya, kini Ethan membelot, dia melepas earphone dan berlari menghampiri Nora. Namun psikopat yang dari fans dengan sigap membidik kepala Nora menggunakan sniper. Yah, gagal deh. Ada. Psikopat ini menghampiri Ethan yang berada di kamar mandi dan langsung dibogem karena mencoba membelot. Karena Ethan ultinya masih cooldown, tentu saja nggak bisa melawan. Namun setelah ultinya ready, Ethan kini mengambil senjata dari saku psikopat dan ditodongkanlah. Meminta agar snipernya menjauhkannya dari Nora. Namun bukan di call, dia malah mengaktifkan bomnya dan akan meledak dalam waktu 10 menit. Perundingan pun terjadi. Kini Ethan berlari ke pria bertopi merah yang kini sedang diperiksa oleh bosnya. Psikopat ini menyuruh Ethan agar menembak bosnya. Tentu saja Ethan tidak bisa. Lalu dengan sigap pria bertopi merah ini langsung menusuk bos menggunakan pisau. Ternyata pria bertopi merah ini adalah korban juga. Sandra yang dari tadi defense merupakan suami dari pria bertopi merah ini. Anjir, jomok cok. Doyan cowok. Lanjut dah. Mereka berdua bekerja sama untuk menjinakkan bom dari arahan psikopat kejam ini. Dan dengan waktu yang tersisa 2 detik, bom akhirnya berhenti. Kembali pada detektif ini yang sekarang masih dalam perjalanan menuju bandara. Lama amat dah anjir. Ternyata pria yang dari tadi menyetir merupakan salah satu sindikat psikopat tersebut. Karena laporan dari teman Elena bahwa agen dari badan yang asli sedang OTW ke bandara. Pantesan dari tadi nggak sampai-sampai. Adegan gelut pun terjadi. Sumpah ini keren banget yakin. Ya namun sayang, Elena malah dicekik. Masih hidup kok, yang meninggal malah agen palsu ini. Pria bertopi merah ini bernama Matteo. Dia diberikan arahan baru yaitu meninggoykan Ethan atau suaminya yang akan meninggoy. Licik banget nih psikopat. Saat akan dibidik, Ethan sadar dan terjadilah adu gelut sama Matteo. Setelah terjadi adu kejar-kejaran seperti apa yang dikatakan oleh psikopat, pistol yang dia bawa hanya cukup mengeluarkan 3 peluru saja. Lebih dari itu, dia akan meledak dengan sendirinya. Dan benar, pistol meledak dan Matteo pun meninggoy. Elena kini sudah berada di bandara dan mencari Ethan berada. Psikopat ini mengejar Ethan yang membawa koper yang berisikan bom miliknya. Elena menemukan bahwa ada ancaman di penerbangan Northwind dan menyuruh petugas agar menunda penerbangannya. Nora yang berusaha mencari Ethan pun harus kejar-kejaran dengan psikopat yang berada di fence. Elena menemukan Ethan dengan mayat dari Matteo. Tentu saja dia langsung curiga dan berusaha untuk memborgol Ethan. Namun Ethan melawan dan lari mencari Nora. Namun Ethan mendeskripsikan psikopat topi hitam yang sedang membawa bom dengan jelas. Akhirnya Nora dan Ethan pun bertemu. Namun tak semudah itu, psikopat sudah siap membidik mereka. Namun juga tak semudah itu, suami Matteo membidik psikopat ini menggunakan sniper dan headshot. Jess, suami Matteo, menjelaskan bahwa psikopat membeli 2 tiket dan tentu saja Ethan salah memberikan informasi kepada Elena. Dan kini psikopat ini telah masuk ke pesawat dan siap untuk terbang. Ethan mencatat barcode dari tas ransel milik psikopat tersebut. Setelah dicek di data bandara, menemukan bahwa koper tersebut berada di pesawat Transurban 0610 yang menuju ke Washington DC. Dan Ethan mencoba untuk menjinakkan kembali, karena jika mereka langsung menangkapnya, psikopat bisa saja sewaktu-waktu memicu bom tersebut. Ethan pun dengan kemampuan maratonnya berlari mengejar pesawat yang sudah mulai lepas landas. Namun Elena sudah melarang pesawat agar tidak lepas landas. Nora akhirnya datang dan memberitahu Elena tentang Ethan yang sekarang mencoba untuk menjinakkan bom tersebut. Ya tentu saja Elena nggak mau, namun karena Nora pintar ngomong, Elena pun menuruti Nora. Kini Ethan sudah berada di koper tersebut dan berusaha untuk menjinakkan bom itu lagi. Psikopat mulai curiga karena ketika dia akan mengaktifkannya, remote-nya tidak berfungsi.
dan mengecek ke dalam bagasi pesawat untuk melihat kopernya. Psikopat ini menembak Ethan, namun dia tidak peduli karena jika bom meledak pun dia akan meninggoy. Pergerakan itu pun disadari oleh pilot dan melaporkan ada 2 orang bersenjata api di kokpit pesawat. Dalam keadaan terdesak, Ethan mendorong psikopat ini ke dalam lemari kaca penyimpanan dan melontarkan salah satu bahan kimia yang berada di bom tersebut. Bahan itu pecah dan asapnya mengelilingi psikopat ini. Mamam tuh. Dan tentu saja psikopat ini meninggoy. Setelah pesawat turun, Ethan langsung diberikan pertolongan medis karena tembakan dari psikopat yang mengenainya di kokpit pesawat barusan. Para polisi dan pemadam kebakaran pun mengelilingi pesawat untuk berjaga-jaga. Elena berterima kasih kepada Ethan karena nalurinya. Karena perbuatan heroiknya, Elena membantu Ethan untuk masuk ke dalam kepolisian. Dan inilah 1 tahun berlalu, kini Ethan pergi berlibur dengan anaknya yang kini telah lahir. Dan dia kini bukan lagi petugas bandara, kini sudah menjadi anggota polisi dan film pun selesai. Pada akhirnya, Carrion mengingatkan kita bahwa keberanian seringkali muncul di saat yang paling tidak terduga. Ethan Kope dengan segala keterbatasannya sebagai seorang petugas biasa menunjukkan bahwa satu keputusan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Di tengah ketegangan dan aksi tanpa henti, film ini membawa pesan mendalam tentang tanggung jawab dan pentingnya melindungi orang lain. Bahkan saat dunia terasa berada di ujung kehancuran, sebuah thriller Natal yang tidak hanya mendebarkan tetapi juga menyentuh hati. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini hingga selesai. Tunggu konten selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.